Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin menyampaikan ini informasi terakhir terkait dengan situasi bursa transfer Manchester United, seperti apa keadaannya, bagaimana dengan Mbeumo, bagaimana dengan Gyökeres, bagaimana dengan posisi kiper, dan juga Ekitike. Jadi ada sebuah semacam kayak dialog begitu ya, yang dilakukan oleh jurnalis ini, yaitu adalah Rich Fay, dan dia memberikan beberapa situasi update ya. Pertama terkait dengan Mbeumo, sempat dikaitkan Bryan Mbeumo apakah akan ke Manchester United, apakah akan ke Tottenham Hotspur, karena Thomas Frank ya, manajer dia di Brentford ini kan pindah ke Tottenham Hotspur. Sang pemain ini mengatakan kalau dia ingin ke Manchester United. Manchester United sudah melakukan tawaran pertama tapi ditolak oleh Brentford karena valuasinya masih di bawah dari yang diinginkan oleh Brentford. Tottenham Hotspur ada kabar simpang siur ya kan, apakah sudah melakukan tawaran atau seperti apa, ataukah berminat, masih belum jelas. Tapi informasinya adalah yang gue dapatkan ini ya, bagaimana situasi Thomas Frank yang ke Spurs ini tidak banyak merubah keadaan dari Mbeumo. Dan dia tahu situasi ini, artinya tetap saja sama bahwa saat ini memang dengan Manchester United negosiasinya, Brentford menginginkan 60 juta pounds garansi ya, dan ditambah dengan add-ons. Manchester United juga melihat ke opsi lainnya, yaitu adalah Eberechi Eze dan juga Antoine Semenyo. Jadi Manchester United tidak langsung menyudahi negosiasi dengan Brentford. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya tidak sabaran atau apa kan ya, besok komentarnya ini terlalu lama, Brentford terlalu mahal, yang bla bla bla. Sudah, yang penting ada yang didatangkan, incar apa yang mungkin yang bisa lebih peluangnya besar datang ke Manchester United. Well, menurut gua mindset seperti itu tidak pas ya, tidak tepat. Ini bukan tentang cepet-cepetan ya, mendatangkan pemain. Ini bukan juga tentang kalau dicoba sekali gagal selesai, cari langsung yang lainnya. Enggak, tapi bagaimana ada prioritas. Sebelumnya ada analisa, ada juga semacam kayak rencana ya menurut gue, dan biarkanlah itu berlangsung. Artinya saat ini Manchester United dari manajemen terlihat bahwa mereka memprioritaskan Mbeumo. Ya sudah, biarkan negosiasi proses ini berjalan. Kalau memang sudah mentok, Manchester United menurut gue mereka sudah menyiapkan alternatif. Dalam hal ini adalah Eberechi Eze dan juga Antoine Semenyo. Baru setelahnya kalau memang sudah mentok, bergeser ke alternatif opsi B atau opsi C ya. Tidak perlu terburu-buru menurut gue saat ini. Karena kenapa gue katakan seperti ini? Karena ada banyak komentar, wah Manchester United belum banyak datangkan pemain. Ini bukan tentang banyak-banyakan datang pemain. Ini juga bukan tentang cepat-cepatan mendatangkan pemain. Sekali lagi gue ulangi, tapi bagaimana mendatangkan pemain yang pas, yang tepat. Bukan hanya tepat namanya saja dan juga posisinya, tapi tentu saja bagaimana harganya, bagaimana timingnya juga ya. Menurut gue ini juga harus diperhatikan. Dan ya kalau menurut gue sih pastinya ada resiko ya. Namanya mengincar pemain mungkin akan lepas atau seperti apa. Manchester United pun juga memiliki semacam kayak pedoman begitu ya. Mereka tidak ingin melampaui angka yang terlalu tinggi. Dan ini sekali lagi situasi yang bagus. Mereka memiliki incaran, tapi mereka juga memiliki batasan. Di mana ya kalau memang incaran itu incaran utama, tapi harganya tidak masuk akal, ya beralih ke tahapan ataupun opsi selanjutnya. Tapi ada proses negosiasi di sana. Tidak langsung dihadapkan pada jalan buntu. Menurut gua ini masih belum situasi dengan Mbeumo. Dan beralih ke Gyökeres.
Dikabarkan ini ya, dan juga dari Fabrizio Romano, intinya sama ini, dua kabar ini, bahwa Gyökeres ke Manchester United ini nampaknya peluangnya tidak besar, tapi belum ditiadakan. Manchester United juga menyukai Ekitike, ya, dan Manchester United melihat gaji dari Victor Osimhen ini masih terlalu tinggi. Ya, ini juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano ini menginformasikan kurang lebih hal yang sama ya, bahwa katakanlah peluang dari Gyökeres ke Manchester United ini kecil. Manchester United masih ingin untuk mendatangkan Gyökeres dan masih akan terus mungkin berusaha ya sampai dengan titik terakhir. Titik terakhir bukan berarti akhir dari transfer bursa transfer ini ya, jendela bursa transfer tidak, tapi benar-benar sampai ketika memang ada kesepakatan dengan klub lain. Ini yang dimaksud oleh Fabrizio Romano yang gue tangkap. Mereka juga menghormati dari Gyökeres yang memprioritaskan Arsenal ini terkait dengan Champions League, tapi belum nol peluang dari Manchester United disebutkan seperti itu. Tapi juga tidak besar lah peluangnya saat ini. Dan dikabarkan dari Ugo Ekitike pun juga Fabrizio Romano menginformasikan memang ada kontak ya antara Manchester United ini dengan kubu sang pemain, bukan dengan kubu pemain. Ini yang terakhir kalau tidak salah justru informasinya adalah sudah ada pembicaraan dengan Eintracht Frankfurt, dan angka dari Frankfurt ini di 100 juta euro. Ini angka yang sangat-sangat tinggi sekali ya, 100 juta euro. Jadi memang diinformasikan sudah ada semacam kayak ya kontak, tapi belum dengan kubu pemain, masih dengan dengan Frankfurt langsung ya. Disebutkan juga dari Florian Plettenberg ini bahwa Manchester United sudah melakukan kontak dengan manajemen dari Ugo Ekitike. Di weekend, dan menunjukkan ketertarikannya. Manchester United saat ini juga sudah melakukan kontak Eintracht Frankfurt dan juga Ekitike. Ini semacam kayak dari Florian Plettenberg ini melengkapi dari informasi sebelumnya yang mengatakan Manchester United melakukan pembicaraan dengan Eintracht Frankfurt, ternyata juga sudah melakukan pembicaraan dengan Ugo Ekitike. Dan bukan hanya Manchester United yang berminat, Liverpool dan juga Chelsea ini berminat dikaitkan dengan Ugo Ekitike. Jadi ya situasinya menurut gue masih belum pasti ya, apakah Gyökeres, Ekitike, ataukah Osimhen, ataukah ada nama lainnya. Tapi dari dua informasi tadi yang disebutkan oleh Rich Fay, kalau menurut gue dari yang gue tangkap, memang Manchester United saat ini prioritasnya ada pada kesepakatan ataupun deal Mbeumo dulu ini. Baru yang lainnya mungkin dalam arti posisi penyerang ya. Situasi menjual pemain saat ini belum ada yang dekat ya, katakanlah seperti itu, untuk menjual pemain saat ini. Ya ini juga menurut gue semacam kayak menjawab ya dalam tanda kutip kenapa kok Manchester United memprioritaskan Mbeumo saat ini bukan dengan pemain penyerang ya, karena nampaknya untuk posisi penyerang membutuhkan penjualan dulu. Dan kalau yang gue tangkap, gue bisa jadi salah ya, tapi ini asumsi gue dari yang gue tangkap, maka Manchester United ingin menyelesaikan dulu Mbeumo dulu nih. Apakah berhasil atau tidak untuk menarik Mbeumo? Kalaupun tidak, maka akan bergerak untuk mencari alternatifnya. Baru setelahnya melakukan penjualan, baru setelahnya tentang penyerang utama ya. Dan bagaimana dengan posisi lain? Nah, ini juga menarik, ada dua update. Bagaimana posisi lini tengah saat ini bukan menjadi prioritas. Tidak ada budget yang cukup untuk memperkuat lini tengah. Dan kabar terakhir ini terkait dengan ataupun update ya dari situasi penjaga gawang, Rich Fay mengatakan bahwa Andre Onana ini ingin stay di Manchester United di musim panas ini.
Tapi Ruben Amorim menginginkan 2 penjaga gawang yang baru. Skenario yang paling realistis adalah Manchester United mendatangkan penjaga gawang nomor 2 yang baru. Nah, ada beberapa penjaga gawang yang dikaitkan dengan Manchester United, yang terbaru tentu saja Emiliano Martinez juga ya. Tapi menurut ini gua lagi-lagi ulangi ya. Dan ini menurut gua juga searah dengan apa yang dikatakan oleh Rich Fay, jurnalis ini, bahwa Manchester United baru akan mendatangkan kiper kalau melepas kiper saat ini. Dan kalau tadi diperkirakan akan mendatangkan kiper kedua yang baru, berarti ada peluang besar Altay Bayindir ya, menurut gue, untuk dilepas. Bagaimana dengan Andre Onana? Dengan segala situasi, kritikan ya misalnya, dan keadaan dan lain-lain, ada satu faktor, gue ulangi lagi, yaitu dari sisi finansial. Ini tidak mudah untuk melepas Andre Onana. Valuasi PSR-nya untuk supaya tidak rugi itu ada di angka 30 juta euro, sekitar segituan. Dan menurut gua yang lebih realistis melepas Andre Onana, kalau memang tidak ada yang berminat ya saat ini dengan angka 30 juta euro itu, yaitu adalah musim depan. Dimana pada saat itu ya valuasi PSR-nya sudah lebih turun kan daripada angka 30 juta euro ini. Nah, tadi disebutkan skenario yang paling realistik adalah mendatangkan penjaga gawang nomor 2 yang baru. Menurut gua, penjaga gawang nomor 2 ini, jadi begini. Inilah yang akan menjadi penjaga gawang Manchester United utama. Tapi dimulai musim depan. Dan menurut gua, ada skenario yang bagus. Bisa dibilang seperti itu. Artinya, penjaga gawang nomor 2 yang didatangkan, dengan asumsi Altay Bayindir dilepas ya. Karena dia kabarnya juga menginginkan menit bermain yang lebih tinggi kan ya. Penjaga gawang nomor 2 yang didatangkan secara di musim panas ini ya, dihadirkan di Manchester United, ini memiliki 1 musim untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan klub, dengan negara, dengan macam-macam. Dan memang diproyeksikan akan mengambil alih penjaga gawang utama untuk Manchester United dimulai musim depan. Dan menurut gue ini situasi yang win-win. Dalam arti ya Manchester United tidak kehilangan ataupun menderita kerugian dari melepas Andre Onana saat ini ya, karena angka yang terlalu tinggi, dan gue sekali lagi tidak yakin ada klub yang mau mengambil Andre Onana dengan angka 30 juta euro. Mungkin dari Saudi, tapi belum ada kabar konkret. Di sisi lain Manchester United bisa mencari yaitu tadi penjaga nomor 2 yang memang diproyeksikan ini. Jadi tentu saja butuh analisa dan lain-lain ya, scouting dan lain-lain juga untuk penjaga nomor 2 ini. Siapa itu belum tahu gue. Apakah Emiliano Martinez? Nampaknya bukan tipe seperti itu ya kalau gue melihat dari apa yang diperkirakan bahwa ini akan menjadi penjaga gawang nomor 2. Mungkin penjaga gawang yang usianya sekitar 25-26, sekitar seperti itu. Yang memiliki teknis bagus, harga tidak terlalu tinggi, tapi memang dinilai juga memiliki potensi untuk bisa lebih berkembang secara pesat, terutama setelah diberikan waktu beradaptasi sekitar 1 musim sebagai penjaga nomor 2. Dan menurut gue pun nanti transisi mungkin bisa lebih bagus dibanding dengan transisi penjaga gawang di periode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya Sobat Football United, update-update terbaru ini. Jadi sangat menarik, masih sangat dinamis, sangat bisa dinamis banget ini pergerakan kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.